Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Burena, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dapat bertemu dan belajar kembali di sekolah kita. Sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Pembelajaran matematika kita hari ini tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Alat pengukuran panjang. Yang pertama ada meteran roll besar. Meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Meteran roll besar dapat mengukur panjang dan lebar tanah hingga 50 meter. Selanjutnya, meteran roll kecil. Meteran roll kecil biasanya digunakan oleh tukang kayu atau tukang bangunan untuk mengukur panjang kayu atau ruangan. Meteran roll kecil dapat mengukur panjang benda hingga 10 meter. Selanjutnya, meteran pita. Meteran pita biasanya digunakan oleh penjahit atau penjual kain untuk mengukur kain. Meteran pita dapat mengukur kain hingga 150 cm. Selanjutnya ada penggaris atau disebutnya mistar. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang garis di buku atau benda-benda lain yang panjangnya kurang dari 1 meter. Dan yang terakhir, meteran yang sudah dimodifikasi untuk mengukur tinggi badan. Nah, itulah beberapa contoh alat pengukuran panjang. Cara mengukur panjang suatu benda. Nah, di sini ada 3 cara. Yang pertama, sejajarkan benda yang akan diukur panjangnya dengan penggaris. Nah, di sini ada gambar sebuah pensil diukur panjangnya menggunakan penggaris. Lalu yang kedua, perhatikan salah satu ujung benda sejajar dengan bilangan 0 pada penggaris. Nah, di situ penghapusnya pada pensil sejajar dengan angka 0. Lalu yang ketiga, perhatikan ujung lainnya pada benda bilangan yang sejajar dengan ujung benda merupakan panjang benda tersebut. Nah, kalian lihat ujung pensil itu dan dia menunjukkan ke angka 16. Jadi, panjang pensil adalah 16 cm. Pembulatan pengukuran panjang. Di sini ada sebuah krayon, kita ukur menggunakan penggaris. Nah, kita lihat ujung yang belakang atau ujung yang pertama itu diletakkan tepat dengan angka 0. Lalu kita lihat ujung yang selanjutnya, yaitu dia terletak di antara mendekati angka 10. Nah, ujung krayon lebih dekat ke bilangan 10 daripada ke bilangan 9. Jadi, panjang krayon kira-kira 10 cm. Nah, selanjutnya kita mengukur panjang dari sikat gigi. Nah, kita lihat ujung yang pertama itu terletak di angka 0.
Selanjutnya ujung yang kedua itu terletak angkanya mendekati angka 15 dibandingkan angka 16. Nah, panjang sikat gigi kira-kira 15 cm karena ujung sikat gigi lebih dekat ke bilangan 15 daripada ke bilangan 16. Jadi, panjang sikat gigi kira-kira 15 cm. Nah, di slide selanjutnya ada sebuah video. Kalian simak videonya bagaimana cara pengukuran panjang. Pengukuran panjang. Misalnya kita punya sebuah pensil yang akan kita ukur panjangnya dengan menggunakan alat ukur penggaris atau mistar. Caranya letakkan ujung pensil salah satu lurus dengan angka 0 di penggaris, kemudian kita lihat ujung yang lain. Nah, kita mendapatkan bahwa hasil pengukuran panjang pensil ini adalah 16, maka dikatakan panjang pensil 16 cm. Pengukuran yang berikutnya adalah jika hasil pengukuran itu tidak tepat seperti hasil pengukuran sebelumnya. Perhatikan, kita punya contoh sebuah krayon yang akan kita ukur panjangnya dengan alat ukur yang sama, yaitu mistar. Letakkan salah satu ujung krayon lurus dengan angka 0, kemudian kita lihat hasil pengukurannya itu ada 9 cm lebih mendekati angka 10. Karena lebih dekat dengan angka 10, maka dikatakan panjang krayon ini mendekati 10 cm. Biasanya ditulis dengan angka mendekati seperti ini. Contoh pengukuran berikutnya, perhatikan jika kita punya sikat gigi yang akan kita ukur panjangnya, caranya sama, letakkan salah satu ujung sikat gigi lurus dengan angka 0 dan kemudian kita lihat ujung yang lain. Hasil pengukuran panjang ini menunjukkan bahwa panjang sikat gigi itu 15 cm lebih sedikit dan masih jauh dibanding dengan 16. Maka berdasarkan pembulatan hasil pengukuran panjang dikatakan panjang sikat gigi ini 15 cm atau dituliskan dengan simbol seperti ini, 15 cm. Dari ketiga hasil pengukuran tadi dapat disimpulkan bahwa jika hasil pengukurannya itu 5 mili atau lebih, maka dibulatkan ke atas. Namun jika hasil pengukurannya kurang dari 5 mm, maka dibulatkan ke bawah atau diabaikan. Pada contoh terakhir ini 15 lebih 3 mili, maka 3 mili diabaikan. Dikatakan panjang sikat gigi 15 cm. Tugas kalian di latihan 1 halaman 77 sampai 78, kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 5 langsung di buku paket matematika kalian. Jika tidak muat, boleh di buku tulis matematika kalian langsung jawabannya saja. Selanjutnya, pembulatan hasil pengukuran berat. Alat ukur berat. Ada timbangan berat badan, lalu timbangan buah, timbangan perhiasan, dan timbangan digital. Nah, inilah beberapa contoh alat ukur berat. Selanjutnya, pembulatan hasil pengukuran berat. Di sini terdapat 3 buah apel. Coba kalian perhatikan jarum pada timbangan tersebut. Berapakah kira-kira berat 3 buah apel tersebut? Nah, jarum timbangan
lebih dekat dengan ke angka bilangan 1 atau 1 kilo. Jadi, berat 3 apel kira-kira 1 kilogram. Nah, di slide selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang pembulatan hasil pengukuran berat. Kalian simak ya videonya. Kita akan melakukan pembulatan hasil pengukuran berat. Perhatikan, misalnya kita mempunyai 3 buah apel yang kita ukur beratnya dengan alat timbangan ini. Kalau kita perbesar, kita lihat bahwa hasil pengukuran 3 apel ini menunjukkan angka 800. Jika kita akan menyatakan berat apel ini ke satuan kilogram terdekat, maka berat 3 apel ini kira-kira 1 kilogram, karena lebih dekat ke 1 kilogram. Perhatikan yang pengukuran yang kedua. Misalnya kita mengukur beberapa buah jeruk ini, kalau kita perbesar hasil pengukurannya, maka kita dapatkan bahwa hasil pengukuran beberapa jeruk ini 3 lebih. Kalau kita bulatkan ke kilogram terdekat, karena lebih dekat ke 3, maka dikatakan berat jeruk ini 3 kilogram. Sama dengan aturan pembulatan sebelumnya, bahwa jika hasil pengukuran berat ini lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Jika kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Perhatikan hasil pengukuran ini 3 kilo lebih 1, 2, 3, 4, 5 lebih 1, jadi 3,1, sehingga dikatakan hasil pengukuran jeruk ini adalah 3 kg. Tugas kalian di latihan 2 halaman 80 nomor 1 sampai nomor 5, kalian langsung kerjakan di buku paket matematika kalian. Jika tidak cukup, boleh dikerjakan di buku tulis matematika kalian, langsung jawabannya saja. Alhamdulillah, pembelajaran matematika kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.